Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan tak lupa pula saya ingin menyapa dengan penuh semangat, apa kabar semua, dan juga tentu kaula muda dimanapun Anda berada. Saya ingin mengajak, mari kita terus tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, tengah-tengah cuaca yang sangat cerah ini, pada hari ke-4 ba'da Idul Fitri, Ustadz Ahmad Yani Uhai dari Bilangan Kalideres, Jakarta Barat, ingin membincang sesuatu yang memang ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat menentukan apakah keberadaan kita, kedekatan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ini sangat menentukan kesuksesan hidup kita yang sementara di muka bumi yang sangat kita cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih yang tidak ingin hidup tercukupi segala kebutuhan ekonominya? Ingin membangun rumah, dia memiliki dana. Ingin memiliki kendaraan, dia juga ingin memiliki dana. Ingin menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, kalaupun tanpa beasiswa, ya kemampuan. Ingin ada dananya. Semua kita ingin seperti itu. Maka dalam keseharian kita ingin hidup kita semua terpenuhi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tetapi tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus patuh, harus tunduk, dan ingat akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita bernafkah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-168. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia segenap, seluruh umat manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kulu mimma fil ardi, silahkan kau nikmati, silahkan kau konsumsi apa yang aku sudah sediakan, aku hamparkan di muka bumi yang aku ciptakan ini. Tapi dengan dua cara. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dengan dua catatan, dengan dua syarat, dengan dua ketentuan, silahkan kau konsumsi, silahkan kau nikmat. Tapi dua cara ini harus menjadi pijakanmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama halalan, dan yang kedua thayyiban, kehalalan. Apa yang kita bawa ke rumah, apa yang kita hasilkan dan kita berikan untuk keluarga, istri, anak-anak, bahkan siapapun yang menjadi tanggung jawab kita, usahakan semua itu dari cara mengais atau menjemput rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu barang-barang yang kita konsumsi juga demikian.
tidak hanya sekedar kita menyebut rezeki dengan cara yang halal, tetapi barang yang kita konsumsi juga harus jenis yang halal. Tapi rasanya hampir tidak mungkin seseorang sudah berusaha keras mengaisnya, menjemput harta dengan cara-cara yang halal, kemudian dia membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat kecil kemungkinan, tetapi bukan tidak mungkin seseorang bisa tergelincir. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu ya kita tidak semaunya kita, tidak sewenang-wenang. Kita harus tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Makanan-makanan apa yang baik untuk kita, untuk kesehatan kita dalam kondisi tertentu, dan makanan-makanan atau minuman yang tidak baik untuk kita dalam kondisi tertentu. Jadi Allah menitipkan dua catatan. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjebak pada dua persoalan ini sehingga dia mengesampingkan halal dan thayyib itu. Maka Allah menutup Al-Baqarah 168 itu dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita terjebak ke dalam ketidakhalalan dan ke dalam ketidakthayyiban, sesungguhnya kita sudah terperangkap, kita sudah terjebak oleh perangkap setan, seperti yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat itu. Dan Allah menegaskan innahu lakum aduwwum mubin. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, profesi kita, posisi kita, kehormatan kita, keterpandangan kita jangan sampai tercela, jangan sampai menjadi tidak mulia hanya karena kita mengambil hak-hak yang bukan menjadi hak kita. Akhirnya keterpandangan kita, kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata masyarakat menjadi terpuruk, menjadi jatuh, jadi tidak lagi dihargai. Dan ini memang sangat berbahaya di dalam kondisi apapun. Tidak ada kata pilihan kecuali kita menjemput apa yang Allah sediakan dengan cara-cara yang halal, lalu kita mengkonsumsinya dengan cara-cara yang thayyib. Menariknya dalam ayat ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membukanya dengan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu. Apa artinya? Artinya bahwa kehalalan, kethayyiban itu bukan hanya menjadi kebutuhan orang-orang yang beriman, bukan hanya menjadi kebutuhan orang-orang muslim, tetapi Allah sudah menegaskan sejak 14 abad yang lalu ketika wahyu ini diturunkan bahwa kehalalan dan kethayyiban itu menjadi kebutuhan semua orang, menjadi kebutuhan semua manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Makanya tidak perlu heran kalau sekarang ini halal food atau halal produk itu menjadi sesuatu yang tren, menjadi sesuatu yang populer, tidak hanya di belahan dunia atau negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, tetapi ternyata kita saksikan betul di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam pun, kehalalan dan kethayyiban itu menjadi sesuatu yang sangat mereka butuhkan dan mereka perlukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kajian kita, pembicaraan kita pagi ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya ingin tutup dengan penegasan bahwa Allah menitipkan pesan, silahkan
Anda menikmati berbagai macam apa yang sudah disediakan Allah di muka bumi ini dengan berbagai macam fasilitasnya. Tapi Allah menitipkan dua hal yang jangan pernah dilupakan dan dilewatkan: halal dan thayyib. Kalau boleh, ini kemudian kita kembangkan menjadi moto: 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal,